Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Aisyah Putri Sulistianingrum, nomor absen 3, Diah Retno Wulandari, nomor absen 8, Latifatus Sentia Usba, nomor absen 21, dan Rahayu Utami, nomor absen 29. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Indonesia memasuki masa demokrasi pada tahun 1959 sampai tahun 1965. Dengan demikian, kebijakan ekonomi pun mengikuti ekonomi terpimpin. Ekonomi terpimpin sendiri merupakan sistem di mana seluruh aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan, sedangkan daerah merupakan penerusan dari pusat. Akan tetapi, ekonomi dan keuangan Indonesia pada masa ini dapat dikatakan mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya untuk menunjang kembali perekonomian di Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah antara lain, yang pertama yaitu pembentukan Dewan Perancang Pembangunan Nasional atau Depernas. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya, maka dibentuklah Depernas atau Dewan Perancang Pembangunan Nasional pada tanggal 15 Agustus tahun 1959. Depernas dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan anggota 50 orang. Depernas bertugas untuk menyiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional yang berencana dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Pada tahun 1963, Dewan Perancang Pembangunan Nasional atau Depernas berganti nama menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Bappenas dipimpin oleh seorang presiden. Tugas Bappenas yang pertama yaitu menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan baik nasional maupun daerah. Yang kedua yaitu mengawasi serta menilai pelaksanaan pembangunan. Dan yang ketiga, menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. Retno Wulandari, nomor absen 8. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Aisyah Putri Sulistianingrum. Poin berikutnya yaitu penurunan nilai mata uang atau devaluasi. Devaluasi dilakukan karena bertujuan untuk membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai mata uang agar rakyat-rakyat kecil tidak merasa dirugikan. Oleh sebab itu, pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusannya untuk melakukan devaluasi atau penurunan nilai uang. Uang kertas pecahan yang semula bernilai Rp500 menjadi Rp50 dan uang kertas pecahan Rp1.000 menjadi Rp100 dan pembekuan semua simpanan yang ada di bank yang melebihi Rp25.000. Namun, usaha pemerintah tersebut tetap saja tidak bisa mengatasi kemerosotan ekonomi yang terjadi semakin jauh, terutama pada bidang moneter. Para pengusaha daerah tidak sepenuhnya mematuhi peraturan keuangan tersebut. Sementara itu, harga barang-barang yang dijual di pasaran menjadi semakin murah, tetapi masyarakat yang ada di sekitar pasar tersebut tidak bisa membeli karena tidak memiliki uang. Negara berkurang terjadi karena gangguan keamanan akibat dari pergolakan daerah yang menyebabkan ekspor menurun. Pengambil alihan perusahaan Belanda pada tahun 1958 yang tidak diimbangi dengan tenaga kerja yang cakap dan berpengalaman. Pengeluaran biaya untuk penyelenggaraan Asian Games pada tahun 1962 dan rakyat Indonesia sedang mengeluarkan kekuatan untuk membebaskan Irian Barat. Perkenalkan, nama saya Latifatus Sentia Usba, nomor absen 21. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Diah Retno Wulandari. Poin ketiga yaitu terjadi kenaikan laju inflasi. Kenaikan laju inflasi dilatar belakangi keadaan seperti penghasil negara berupa devisa dan penghasil lainnya mengalami kemerosotan. Mata uang rupiah mengalami kemerosotan
anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar, sehingga pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada. Penerbitan administrasi dan manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan keuangan tidak memberikan banyak pengaruh. Dan penyaluran kredit baru pada usaha-usaha yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan mengalami kegagalan. Keadaan defisit negara yang semakin meningkat ini diakhiri pemerintahan mencetak uang baru tanpa perhitungan matang sehingga menambah berat angka inflasi. Pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah mengambil langkah devaluasi dengan menjadikan uang senilai Rp1.000 menjadi Rp1. Uang rupiah baru yang mulanya dihargai sekitar 100 kali lipat uang rupiah lama, kini di mata masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai sekitar 10 kali lipat uang rupiah lama. Tindakan moneter pemerintahan ini untuk menekan angka inflasi justru menyebabkan meningkatnya angka inflasi. Perkenalkan, nama saya Rahayu Utami dari kelas 12 MIPA 6. Nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi adalah upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara membuat panitia 13, di mana panitia 13 bukan hanya terdiri dari para ahli ekonomi, namun juga terdiri dari pimpinan-pimpinan partai politik, anggota MPPR, pimpinan DPR, dan juga pimpinan DPA. Deklarasi ekonomi merupakan strategi dasar ekonomi terpimpin Indonesia yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan terbebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi yang bersifat sosialis dengan cara terpimpin. Deklarasi ekonomi dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 1963 dengan 14 peraturan di dalamnya, di mana beberapa peraturan tersebut adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan stabilitas nasional. Pelaksanaan peraturan deklarasi ekonomi tidak terlepas dari campur aduk partai politik yang memberi tafsir berbeda terhadap deklarasi ekonomi. Contohnya saja adalah PKI yang merupakan salah satu partai politik yang menolak melaksanakan dekon. 14 peraturan deklarasi ekonomi dibantai habis-habisan oleh PKI, seperti Juanda yang dituduh oleh PKI bahwa ia telah menyerah kepada kaum imperialis. Di sisi lain, kondisi ekonomi Indonesia mengalami kemerosotan. Hal ini terjadi karena anggaran rencana belanja negara yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini mendorong pemerintah untuk mendapatkan devisa kredit jangka panjang yang harus dilunasi dalam waktu 1 atau 2 tahun. Oleh karena itu, Menteri Bank Sentral membuat kebijakan dengan cara melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang mendapatkan fasilitas kredit tersebut antara 250 juta sampai dengan 1 miliar. Dampak dari kebijakan tersebut adalah ekonomi Indonesia semakin semrawut dan menaiknya harga barang-barang yang mencapai 200-300% pada tahun 1965. Hal ini membuat beban hidup masyarakat semakin bertambah. Yang kelima yaitu perdagangan dan perkreditan luar negeri. Indonesia membangkitkan ekonomi agraris atau pertanian, sebab kurang lebih 80% penduduk Indonesia hidup dari bidang pertanian.
Kemudian, hasil pertanian tersebut diekspor untuk mendapatkan devisa yang kemudian digunakan untuk mengimpor bahan baku atau barang konsumsi yang belum dihasilkan di Indonesia. Jika Indonesia tidak memperoleh keuntungan, maka akan mencari bantuan berupa kredit luar negeri untuk memenuhi biaya impor dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Dengan demikian, pemerintah Indonesia harus memperbesar ekspor sehingga hasil ekspor tersebut dapat digunakan untuk membayar utang luar negeri dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di dalam negeri. Poin yang keenam yaitu kebijakan lain dari pemerintah. Kebijakan lain yang diambil pemerintah guna untuk memperbaiki ekonomi pemerintah. Yang pertama yaitu pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan pembentukan Kesehatan Operasi atau KESOP. Dan yang kedua yaitu peleburan bank-bank negara.